Baik, Mas Hanta, masih rumit untuk bisa memilih siapakah cawapres, sosok yang ideal untuk bisa mendampingi tiga capres ini. Mereka berhitung masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari pilihan-pilihan yang sudah ada. Tapi setidaknya kita sudah dengar tadi ada preferensi yang disebutkan oleh Bang Syahganda, orang Jawa, dan juga sudah dijelaskan bahwa nggak apa-apa, nggak masalah kalau timingnya terakhir-terakhir diumumkan. Karena toh hanya 10% bisa mendongkrak elektabilitas dari Mas Anies Baswedan. Mas Hanta silakan. Ya, Putri, ada dua hal penting ya kayak bicara posisi cawapres di pemilu 2024 ini. Satu, Pilpres 2024 adalah Pilpres tanpa incumbent. Tidak ada seorang incumbent seperti SBY di periode kedua atau Jokowi di periode kedua yang lebih leluasa menentukan seorang cawapres karena sudah mendapatkan potensi elektabilitas yang cukup tinggi, melampaui angka psikologis bahkan di atas 90%. Sehingga Pak Maruf Amin, Pak Budiono pada saat itu dipilih. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan periode kedua. Yang kedua, ada tiga capres yang potensial kuat, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, memiliki seperti tadi Prof. Titiwan mengatakan, marginnya, jaraknya sangat tipis. Berbeda kalau jaraknya jauh, ada satu yang dominan. Mungkin dia leluasa menentukan cawapres. Karena itu, dengan dua faktor ini menyebabkan dua juga. Satu, cawapres akan menjadi variabel yang cukup determinan dalam membangun poros koalisi bagi partai-partai politik. Jadi, kalau keliru dalam menentukan seorang cawapres, bisa berpotensi mencairkan bahkan membubarkan koalisi. Kalau tepat, dia bisa menyolidkan bangunan koalisi. Yang kedua, posisi cawapres juga menjadi faktor penting dalam menentukan kemenangan karena jarak margin elektabilitas yang rendah tadi. Kalau keliru, kalau tepat menentukan, dia bisa kontributif secara elektoral atau bisa tidak memberi keuntungan tapi juga tidak merugikan. Tapi kalau keliru dalam menentukan cawapres, maka berpotensi juga menggerus potensi capres. Misalnya tingkat akseptabilitas basisnya kecewa karena si capres memilih seorang cawapres yang tidak dikehendaki oleh basisnya. Nah, karena itu variabel ini menurut saya penting. Seperti tadi rumit disebutkan Putri, saya setuju bahwa karena ini adalah titik yang sangat menentukan, krusial, tapi titik kerentanannya juga di sini. Titik yang harus diperhatikan oleh capres menghadapi sebelum Oktober adalah di posisi cawapres ini. Nah, semuanya tiga poros koalisi ini, terutama Pak Prabowo dan Pak Anies, tadi Pak Bang Habib sudah mengatakan karena belum cukup ya, pasti punya kebutuhan boarding pass. Ada kepentingan, bukan dilema, ada dua yang harus dikompromikan. Satu sisi butuh cawapres, di mana dibutuhkan dukungan secara boarding pass untuk membangun sebuah koalisi kandidasi untuk pencalonan. Kalau itu saja tidak cukup, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor koalisi eleksi atau election atau winning election, soal faktor kemenangan. Jadi bagaimana mendamaikan menjadi titik keseimbangan si cawapres ini tidak hanya membawa boarding pass karena si capres mau menang, karena itu harus kontributif secara elektoral. Nah, kalau misalnya hanya sekedar menjadi calon, Putri, itu para ketua umum sudah selesai. Pak Anies dengan Pak AHY sudah mungkin. Kemudian Pak Erlangga atau Pak Muhaimin Iskandar menjadi wakil Pak Prabowo sudah selesai. Tapi ada faktor lain yang diperhitungkan oleh para kubu ini, para politisi, kutub-kutub politik ini adalah faktor di mana cawapres bisa kontributif secara elektoral. Yang tadi racikan yang sempat disampaikan oleh Bang Saganda tadi itu adalah melengkapi supaya dia bisa mendukung, menjadi daya dongkrak untuk mendukung si capres dalam memenangkan pertarungan di Pilpres. Betul, baik, Bang Syahada betul itu. Masih menantikan kalau sebenarnya kalau ini ya sudah pasti mungkin Mas AHY dengan Pak Anies, tapi menunggu siapa calon yang menjadi kontributif secara elektoral. Ya kan kalau survei-survei kan udah ada ya, walaupun kita tidak patokan begitu ya, tapi kan semua capres-cawapres ini kan yang muncul di survei-survei. Artinya yang dikontestasikan, ya, termasuk misalkan cawapresnya yang dikontestasikan, misalkan Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY, ini kan semua kita nggak bicara di luar itu lagi kan, kita nggak bicara lagi misalkan Mbak Puan Maharani, misalkan sekarang tidak dikontestasikan tapi dia ketua pemenangan Ganjar misalnya seperti itu, atau banyak lagi yang tidak dikontestasikan. Nah, saya mengatakan bahwa pilihan di dalam koalisi perubahan ini sebenarnya itu kalau yang dari lima syarat itu, lima kriteria itu misalkan untuk soliditas, menurut saya yang paling penting itu soliditas tadi. Ya, itu dulu. Jadi oleh karenanya makanya itu harus
dia itu diusulkan oleh dua partai, PKS dan Demokrat. Karena Nasdem kan sudah mencalonkan Anies. Artinya Nasdem ini quote unquote milih Anies. Misalkan kemarin klaim daripada ketua Nasdem Banten bahwa terjadi peningkatan sampai 13% suara Nasdem di Banten misalkan. Diklaim dari pihak Nasdem sendiri. Jadi artinya udah ada klaim bahwa itu memang Anies dimiliki oleh Nasdem. Nah sekarang hak politiknya Demokrat dan PKS lah yang diutamakan supaya soliditas terjadi. Ya. Nah yang kedua kalau saya tadi bicara soal Jawa bukan ini kan soal preferensi orang. Ya. Preferensi ini kan macam-macam. Ada berdasarkan hobi, berdasarkan suku, agama, apa segala gitu. Nah identifikasi sosial seperti itu, ya Anies itu sudah diaminkan oleh hampir seluruh politik identitas Islam, ya bukan politik identitas dalam pengertian negatif, sebagai pemimpin mereka saat ini. Ya kan? Nah, hanya masyarakat kita di luar Islam itu, karena ini kan memang mayoritas Islam, tapi secara identitas kan banyak juga keberagaman lain, seperti keberagaman suku Jawa yang besar, yang 40% dari pemilih ini kan nanti masyarakat Jawa. Misalkan itu bagus dong, dia orang Jawa yang jadi cawapres, jangan misalkan Ahmad Herawan, bukan saya enggak ini, tapi jangan lagi karena yang agak distinctionnya itu ada di Jawa dan Islam, bukan Sunda seperti Ahmad Heriawan yang diusulkan oleh PKS kan. Sekarang kan dari 5 orang itu kan masuk Ahmad Heriawan dari bekas gubernur Jawa Barat. Nah selain itu apa, misalkan 60% pemilih anak muda, ya AHY ini pasti akan akan mampu menghipnotis pemilih-pemilih milenial dan generasi Z seperti itu misalkan. Nah, jadi itu dulu. Nah, nanti kalau misalkan Erlangga atau PKB atau siapapun misalkan masuk dengan bargain, menurut saya nggak usah bargainnya itu, bargainnya dikasih menteri aja. Nah, jadi cawapresnya kasih sama PKS atau kepada Demokrat gitu. Baik, nanti setelah jeda juga kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Bang Habib, kemudian juga Bang Masinton mengenai preferensi para cawapres mereka dan juga kontribusinya untuk bisa mendekatkan elektoral. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.